Halo semuanya, anak-anak. Pada saat ini kita akan melanjutkan mata pelajaran simulasi komunikasi digital tentang logika dan asal-usul kata algoritma. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, buku pemuglaran dan juga pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritm. Kata algoritm berarti seorang menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoritm jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritm lambat laun menjadi algoritm disebabkan kata algoritm sering dikelirukan dengan kata arithmetic sehingga akhirnya berubah menjadi tim. Kata algoritm diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi algoritma. Domain algoritma memiliki beberapa, yaitu yang pertama masalah, motivasi untuk membuat algoritma. Yang kedua adalah algoritma, prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara atau banyak kemungkinan. Yang ketiga, program, representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Yang ketiga, proses, aktivitas menjalankan langkah-langkah. Sifat-sifat algoritma ada beberapa aspek. Yang pertama, finite. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, definite. Setiap langkah definisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan atau ambigu. Yang ketiga, input. Sebuah algoritma memiliki satu atau lebih input sebelum dijalankan. Yang keempat, output. Algoritma memiliki satu atau lebih output yang biasanya bergantung kepada input. Yang kelima, efektif. Setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Pengertian algoritma bahasa natural. Algoritma bahasa natural merupakan cara menyajikan suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti. Algoritma ditulis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari atau bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang dipahami. Ketika menyajikan algoritma dalam bahasa natural, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Urutan langkah-langkah harus dimulai dengan kata mulai atau start dan diakhiri dengan kata selesai atau stop. Atau Anda juga bisa menggunakan istilah dengan bahasa lainnya yang serupa. Start dituliskan sebagai inisialisasi atau mulai, sedangkan end sendiri dituliskan sebagai selesai dan dituliskan pada akhir algoritma. Pengertian algoritma. Flowchart. Flowchart adalah suatu bagan atau dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Ternyata langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam algoritma selain dapat menggunakan bahasa natural, Anda juga bisa menggunakan flowchart. Namun untuk menggunakan flowchart, Anda setidaknya harus memahami simbol-simbol yang digunakan oleh flowchart. Simbol flowchart. Pada gambar pertama ini, ada berbagai macam bentuk dan jenis dari simbol flowchart yang biasa digunakan untuk membuat flowchart seperti ini. Ini adalah salah satu jenis flowchart sederhana dan bisa diperhatikan pada gambar yang kedua ini.
pada gambar yang ini digunakan simbol terminator untuk sebagai awalan atau permulaan. Setiap kali kita membuat flowchart, kita harus menggunakan simbol ini, simbol terminator. Dan di setiap akhir pembuatan flowchart pun kita harus menggunakan simbol ini, simbol terminator. Oke, pada saat kita sudah memakai simbol terminator, jangan lupa isi dalamnya. Kita bisa isi start atau mulai. Jika kita sudah mengisi start, maka di akhir flowchart kita harus memakai kata end atau stop. Jika kita mulai dengan kata mulai, kita akhiri dengan kata selesai. Untuk menghubungkan satu simbol ke simbol lainnya, kita menggunakan garis yang disebut juga flow direction symbol. Ini dia, yaitu simbol yang digunakan untuk menghitung antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Jadi, pada kotak gambar yang satu, garis pertama ini, itu adalah flow direction symbol yang menghubungkan satu simbol ke simbol lainnya. Ini dia. Oke, yang berikut ada simbol input. Simbol input di sini paling akhir sebelah kiri. Simbol input output, simbol yang dinyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Setelah dari simbol ini masuk ke proses. Simbol proses ini adalah simbol proses, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Setelah memproses suatu data, maka akan ada hasilnya, yaitu output atau keluaran. Nah, di sini juga menggunakan simbol yang sama dengan yang ini. Jadi memiliki fungsi yang sama ya. Ini adalah simbol output atau keluar. Setelah dari itu, maka masalah tersebut selesai dan ditutup atau diakhiri dengan simbol terminator lagi dan algoritma selesai. Dalam membuat flowchart, kita harus membuat bahasa naturalnya dulu. Kita akan mencoba membuat bahasa natural dari cara membuat mie instan. Yang pertama yang harus kita lakukan, membuka bungkusan mie instan dan keluarkan mie beserta bumbunya. Yang kedua, masukkan mie ke dalam panci yang terisi air yang sudah mendidih. Yang ketiga, tuangkan mie yang sudah ditiriskan ke dalam piring dan tuangkan bumbu. Yang keempat, mie siap disajikan. Flowchart mie instan. Di sini kita akan membuat bagaimana cara membuat flowchart mie instan. Karena tadi kita sudah membuat bahasa naturalnya, kita akan membuat flowchartnya. Yang pertama, kita gunakan simbol terminator dan kita menggunakan kata mulai. Setelah itu, masuk ke dalam, kalian bisa perhatikan di nomor 1 bahasa naturalnya itu buka bungkusan mie dan keluarkan mie beserta bumbunya. Berarti di sini adalah proses pembukaan mie dari bungkusannya ya. Maka di sini saya gunakan simbol proses. Itu adalah proses pembukaan dari bungkusnya. Yang berikut, kalian perhatikan pada nomor 2, masukkan mie ke dalam panci yang terisi air yang sudah mendidih. Karena dia masukkan berarti input ya, dia pakai simbol input output. Ini adalah simbol input, masukkan ke
panci terisi air yang sudah mendidih. Ingat, tadi input itu artinya juga masukan. Setelah itu, tuangkan mie yang sudah ditiriskan ke dalam piring dan tuangkan bumbu. Di sini saya menggunakan simbol proses. Kenapa? Karena di sini adalah proses di mana mie sudah ditiriskan dan juga dicampurkan dengan bumbu. Maka akan menghasilkan mie yang sudah siap disajikan. Maka mie instan tersebut sudah siap untuk dimakan, dan jangan lupa di setiap akhir flowchart kita buat flowchart diakhiri juga dengan simbol ini, terminator. Karena ingat tadi di awal kita sudah pakai kata mulai, maka kita harus mengakhiri dengan kata selesai. Contoh yang berikutnya, algoritma bahasa natural membuat kopi. Cara membuat kopi yaitu yang pertama, masukkan kopi ke gelas, gula, dan tuangkan air panas. Kedua, aduk hingga rata. Yang ketiga, kopi siap disajikan. Contoh yang berikutnya adalah membuat flowchart kopi. Yaitu yang pertama, bahasa naturalnya, masukkan kopi ke gelas, gula, dan juga tuangkan ke air panas. Yang kedua, aduk hingga merata. Yang ketiga, kopi siap disajikan. Yang pertama, kita harus menggunakan simbol terminator. Di sini saya memakai kata start. Lalu yang kedua, di sini ada simbol input atau masukan. Jadi di sini disebutkan bahan dari pembuatan kopi, yaitu memasukkan kopi ke dalam gelas, itu lalu masukkan gula dan juga air panas. Lalu prosesnya kita menggunakan simbol proses. Proses di sini adalah yang nomor 2, mengaduk kopi hingga rata. Yang ketiga adalah kopi siap disajikan. Itu adalah hasil atau output dari proses pembuatan kopi ini. Jangan lupa di setiap pembuatan flowchart harus diakhiri dengan simbol terminator, dan karena di awal tadi sudah menggunakan kata start, akan diakhiri dengan kata end. Itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang flowchart dan algoritma. Terima kasih.